Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Pemirsa Fatwa TV, alhamdulillah kita dapat bersua kembali di program acara live interaktif Kembali ke Hadis Nabi. Acara ini diasuh oleh Al Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil yang alhamdulillah beliau sudah tergabung bersama kita, sudah terkoneksi, dan beliau saat ini posisinya ada di Martapura, Kalimantan. Dan nanti kita akan bersapa, tapi sebelumnya kami mendapat beberapa titipan. Selain beberapa pengumuman dan ada satu live interaktif yang belum lama digelar oleh Fatwa TV, yaitu satu live interaktif yang kemarin saja baru saja ditayangkan. Alhamdulillah setiap hari Selasa pukul 10 pagi, yaitu live interaktif Menjaga Iman bersama Al Ustadz Dr. Iqbal Gunawan. Nah ini juga koneksinya juga jarak jauh nih, dari Jakarta ke Makassar, Pulau Sulawesi ya. Wah, mulai jauh-jauh terus. Alhamdulillah, barakallahu fikum, dan tidak berpanjang lebar. Sekarang coba kita sapa Ustadznya ya, Ustadz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana antum dan mahat antum Alisyad Tengaran 8, betul Ustadz ya? Iya. Alhamdulillah. Udah mulai masuk pelajaran Ustadz, maksudnya KBM gitu sudah masuk atau pekan depan? Sudah mulai. Oh, Masya Allah. Oh, di Jakarta masih ada. Ya memang di Jakarta masih banyak yang tanggal 17 Ustadz. Masih banyak yang tanggal 17 dan alhamdulillah dari di sana sudah mulai ya tanggal 10 seminggu lebih awal, sepekan lebih awal. Barakallahu fikum Ustadz. Ustadz, untuk di awal pertemuan kali ini mau dong kita dikasih nasihat atau peringatan ya. Supaya kita insya Allah peringatan ini bermanfaat untuk kita semua yang mengaku beragama Islam. Barakallahu fikum Ustaz. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendengarkan ceramah agama dan konsultasi agama secara live. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada pagi hari ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu setiap orang yang berumah tangga pasti menginginkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah Tuhan yang Maha Kuasa yang menyatukan hati manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya engkau infakkan wahai Rasulullah segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, niscaya engkau tidak bisa menyatukan hati manusia. Tapi dialah Allah, zat yang Maha Kuasa yang menyatukan hati manusia. Dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang Maha Kuasa yang mendekatkan hati yang jauh menjadi dekat. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menyatukan hati manusia, memasangkan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki sehingga menjadi suami istri, Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati manusia dengan iman dan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu beriman dengan iman yang benar, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukannya, dan beramal saleh, yaitu beramal saleh yang benar mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah jadikan di antara mereka ar-wudda, rasa kasih sayang, rasa cinta kasih. Maka kalau kita menginginkan di dalam kehidupan rumah tangga kita, baik kita sebagai seorang ayah, baik kita sebagai seorang suami, maka kalau kita ingin menginginkan kehidupan rumah tangga kita, kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, maka wujudkanlah dua hal ini.
iman yang benar, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan amal saleh yang benar, yaitu seseorang mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dua hal ini kita wujudkan di dalam kehidupan rumah tangga kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan keluarga kita keluarga yang bahagia. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang penuh sakinah, mawaddah warahmah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal saleh, baik itu dari laki-laki ataupun wanita. Lihat, kata Allah, yang beramal saleh, laki-laki atau wanita, wa huwa mu'min, dan dia beriman, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah, fa nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka Allah jadikan kehidupannya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang penuh sakinah, mawaddah, warahmah. Dan Nabi SAW pernah menggambarkan kehidupan yang bahagia itu kehidupan yang sangat sederhana. Digambarkan oleh Nabi SAW kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sangat sederhana, digambarkan oleh Nabi SAW ketika mereka memiliki rasa iman, memiliki iman dan amal saleh. Kata Nabi SAW, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahu dunya." Kata Rasulullah SAW, barang siapa di antara kalian merasa aman di waktu paginya, kemudian dan dia merasa tubuhnya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada penyakit yang dia miliki, dan ada sesuatu yang dia makan walaupun sesuap, kata Nabi, walaupun sesuap nasi yang dia makan, faka'annama hizat lahu dunya, maka seolah-olah dia memiliki dunia beserta isinya. Kenapa? Karena ada dua hal ini, yaitu iman dan amal saleh. Beriman yang benar, mewujudkan iman yang benar, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kesyirikan, beramal saleh yang benar, mengikuti sunnah Nabi SAW, menjauhi perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, maka ini kalau diwujudkan, maka keluarga kita keluarga yang bahagia. Oleh karenanya, siapa saja seseorang yang berumah tangga, siapa saja, baik dia sebagai seorang ayah, baik dia sebagai seorang ibu, baik dia sebagai seorang suami, baik dia sebagai seorang istri, baik dia sebagai seorang anak, siapa saja ketika di dalam rumah tangganya, di dalam keluarganya memiliki masalah, memiliki problematika, maka hendaklah dia mendekat kepada Allah. Teruslah dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mudahkan semua urusannya. Allah akan jadikan semua permasalahannya selesai. Dan sebaliknya, jangan kita membangun rumah tangga kita, jangan kita membangun keluarga kita dengan bermaksiat kepada Allah. Jangan kita hidupkan di rumah kita, jadikan di rumah kita ajang maksiat, di mana istri kita bermaksiat, anak kita bermaksiat, dan kita diam, bahkan kita sendiri bermaksiat. Kalaulah itu ada di keluarga kita, maka kita akan jauh dari kebahagiaan, kita akan jauh dari rasa mawaddah, sakinah, warahmah. Oleh karenanya Nabi SAW mengingatkan kita bagi seorang muslim untuk mewujudkan dua hal ini, dan selalu dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Adapun orang-orang yang beriman kemudian dia tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sungguh mereka mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Mereka mendapatkan keamanan di dunia dan di akhirat. Ketika orang mewujudkan iman yang benar, amal saleh yang benar di dalam kehidupan keluarganya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keamanan di dunia dan di akhirat. Wa hum muhtadun. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk di dalam semua permasalahannya. Subhanallah. Kadang dalam kehidupan ini bukan besar permasalahan yang kita hadapi. Kadang orang itu cekcok terhadap istrinya. Kadang orang itu bertengkar dengan istrinya bahkan sampai terjadi perceraian. Kadang anak itu menjadi durhaka akibat permasalahan dengan kedua orang tuanya. Kadang permasalahan itu bukan besar atau kecilnya masalah, tetapi masalahnya adalah kita ini diberikan taufik atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan masalah kita. Itu masalahnya. Kadang masalahnya kecil, tapi kita tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk menyelesaikan permasalahan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Sehingga rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang hancur, rumah tangga kita rumah tangga yang berantakan akibat tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada sebagian orang itu permasalahannya sangat besar kalau dipikirkan. Tetapi dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga masalah yang besar menjadi masalah yang ringan. Bahkan ketika dia keluar dari permasalahannya, dia mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan pahala yang sangat besar karena dia bersabar terhadap masalah yang dia alami. Oleh karena itu penting seseorang itu dibimbing oleh Allah. Penting seseorang itu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadapi masalahnya, dan hal itu Anda dapatkan, tidak mungkin Anda dapatkan agar Anda mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali Anda wujudkan dua hal ini. Iman yang benar, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan amal saleh yang benar, yaitu seseorang mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada pembawa acara di studio. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, seperti itu ya. Nasihat dan itu Masya Allah ya. Jadi Masya Allah pemirsa Fatwa TV, seperti itu kiat-kiat membangun kehidupan, terutama bagi kaum laki-laki dan perempuan yang sudah berumah tangga. Ada masalah dan besar dan kecil, bagaimana Allah memberikan taufik kepada keduanya agar dapat melalui masalah-masalah itu dengan sabar ya, tenang begitu ya. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri dulu, juga teman-teman yang ada di rumah. Kemudian Ustadz, kita masuk di pertanyaan yang di website ini. Kita mulai dari pertanyaan dari ini Ustadz. Ada yang butuh pertolongan, namanya Yudo Pranoto di Jakarta Timur. Begini pertanyaannya, bismillah. Assalamualaikum Ustadz Haikal. Mengenai hadis Arba'in An-Nawawi nomor 11, tinggalkan yang meragukanmu dan ambil yang tidak meragukanmu. Begitu bunyinya. Apakah bisa diaplikasikan atau diterapkan dalam urusan dunia ya Ustadz? Seperti bingung dalam mengambil salah satu jurusan dalam perkuliahan. Mohon nasihatnya, jazakallahu khair. Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Tentang masalah tinggalkanlah apa-apa yang meragukanmu. Apakah ini masuk juga dalam perkara dunia? Maka masuk dalam masalah ini ada juga perkara dunia. Maka hal-hal yang meragukan kita, ya hal-hal yang kita ragu padanya, maka tinggalkanlah. Makanya ada perkara disebut kita istikharah, ya. Ada perkara yang istikharah. Istikharah itu apa? Seseorang ragu terhadap dua pilihan. Dia ragu untuk mengambil salah satu pilihan tersebut. Maka dia disuruh istikharah. Maka istikharah ini juga berlaku pada urusan akhirat dan berlaku juga pada urusan dunia. Maka kalau Anda ragu-ragu dalam suatu hal, ya maka tinggalkanlah sesuatu yang meragukan tersebut. Ya. Kalau seandainya orang tersebut sudah istikharah, dia beristikharah kepada Allah, tetap dia mungkin ada bimbang, ada ragu, maka tinggalkan permasalahan tersebut, dan itu yang terbaik bagi kita. Sehingga perkara yang meragukan ini tidak hanya mencakup perkara akhirat dan juga mencakup perkara dunia. Misalnya masuk jurusan umum, perkuliahan, dia bingung, ini saya masuk jurusan teknik ini bagus apa tidak ya, apa saya masuknya jurusan pertanian dan semisalnya. Maka dia kemudian dia istikharah dan dia tetap ragu misalnya, maka tinggalkan apa yang sekarang yang meragukan tersebut. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi ini bisa diterapkan dalam kehidupan dunia ya, perkara dunia. Barakallahu fikum Ustaz atas nasihatnya. Semoga yang bertanya Mas Yudo bisa menyaksikan ya jawaban dari Al Ustaz. Dan sekarang berikutnya pertanyaan datang dari Siti Mariati di Kabupaten Bengkalis, Riau. Begini bunyinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Haikal. Afan Ustaz, saya mau tanya, apakah benar bahwa Rasulullah itu wafatnya? Apakah benar Rasulullah itu wafatnya tanggal 8 Juni 632 Masehi, dan kalau di kalender Hijriahnya itu 12 Rabiul Awal. Kebetulan teman buat status pada tanggal itu 8 Juni 2023, katanya untuk mengingat tanggal wafatnya Rasulullah di kalender Masehi, begitu katanya Ustaz. Mohon nasihatnya mengenai hal ini. Barakallahu fikum.
Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama, ulama sepakat bahwasanya Nabi SAW itu meninggal pada tahun 11 ya, Hijriah pada bulan Rabiul Awal tanggal 12 Rabiul Awal. Maka ulama sepakat ya, Nabi meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal ya, tahun 11 Hijriah. Ini tidak ada ulama berselisih tentang meninggalnya Rasulullah SAW. Kalau ini dikonversikan ke miladi, maka akan muncul tadi disebutkan tanggal 8 Juni tahun 632 miladi. Ya, maka ini kalau dikonversikan ke miladi akan muncul demikian. Ya, maka apakah tepat demikian? Wallahu a'lam. Ya, karena kita tahu bulan Arab itu terjadi apa namanya hilal ya, ru'yah ya. Bisa jadi ya tepat, bisa jadi tidak ya. Ya. Yang jelas seseorang ya kita berpatokan adalah ketika patokannya adalah tahun Hijri. Adapun miladi, maka itu kalau dikonversikan secara hitungan demikian. Tetapi apakah hakikatnya tanggal demikian? Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Tetapi semacam itu ya disebutkan oleh orang-orang ketika dia berusaha menghitung, maka akan keluar angka demikian. Tetapi di dalam agama Islam yang menjadikan hitungan bulan itu adalah hitungan bulan Arab. Ya, karena terjadi perhitungan perbedaan antara bulan Arab dengan bulan miladi, sehingga bulan Arab itu ada melihat ru'yah, ya, ada melihat bulan, perpindahan bulan berikut ke bulan berikutnya harus melihat ru'yah. Makanya tidak ada di hitungan miladi, dan bisa jadi hitungan miladi itu bisa salah, ya, bisa salah. Tetapi mereka memperkirakan demikian, ya, memperkirakan demikian. Kemudian yang kedua, tanggal ini juga tidak ada manfaatnya. Seseorang mengetahui ya tanggal itu, ya tanggal ini, karena kita tidak beribadah dengan tanggal. Ya, seseorang tidak beribadah dengan tanggal matinya Rasulullah SAW ataukah dengan tanggal wafatnya Rasulullah SAW. Kita tidak beribadah dengan demikian. Tetapi yang terpenting adalah seseorang ya beramal dari apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itu yang paling penting. Bukan seseorang hendak mengetahui kalau miladi tanggalnya berapa Nabi meninggal, kalau Hijri seperti apa, tanggal berapa Nabi meninggal. Maka hal yang terpenting adalah kita beramal dari apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Maka seseorang tidak ada ibadah yang berkaitan dengan wafatnya Nabi SAW. Oleh karenanya kata para ulama, yang terpenting adalah kita beramal dari ajaran Rasulullah, itu yang terpenting. Wallahu a'lam. Masya Allah, seperti itu ya. Jadi wafat atau lahirnya Rasulullah SAW bukan itu patokan kita beribadah. Barakallahu fikum Ustaz. Dan kemudian pertanyaan berikut ini datang dari Bapak Nazamuddin Nasution di Sumatera Utara, Kabupaten Asahan. Begini pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz Yakal, saya mau bertanya bagaimana hukum menonton film berpuasa Islam. Film berpuasa Islam seperti film Umar bin Khattab, film Sultan Abdul Hamid, film Al-Ayyub dan film-film lainnya. Tujuan menontonnya itu Ustadz untuk mempelajari Islam yang terjadi pada masa lampau yang berjaya dan mengenalkannya kepada anak-anak generasi Islam pada zaman sekarang. Jazakallah khairan Ustadz atas nasihatnya. Begitu katanya. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Abdullah bin Mas'ud punya perkataan yang sangat indah dalam masalah ini. Kata beliau, kam min muridi khairin lam yusibhu. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Kenapa? Karena cara yang ditempuhnya itu salah. Cara yang dilakukannya itu salah. Dia ingin sesuatu yang baik, tapi cara mencari kebaikan itu dengan cara yang salah. Semacam tadi dia nonton film-film tersebut ya. Nonton film tadi Salahuddin Ayyubi, nonton film Sultan Hamid dan yang lainnya. Tujuannya apa? Untuk memperkenalkan kepada anaknya tentang Islam, memperkenalkan kepada anaknya tentang agama Islam. Tetapi sebagaimana yang kita katakan bahwasanya pertama ya drama-drama tersebut adalah sebuah kedustaan dan kita dilarang dalam Islam untuk berdusta. Drama itu bukan pada hakikatnya, itu bukan pada kenyataannya itu berdusta. Ya, dia memperagakan ini dan itu, maka di dalam Islam ya para ulama mengatakan tamsiliyah atau masrahiyah itu tidak boleh. Ya, walaupun ada khilaf dalam masalah ini, tapi yang saya yakini bahwasanya
masrahiyah, drama atau tamsiliyah semacam ini tidak boleh. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kadang-kadang pemainnya adalah bukan orang Islam. Ada kita respect dengan pemainnya, ya, cinta dengan pemainnya, padahal dia bukan orang Islam, ya, memainkan agama Islam. Kemudian yang ketiga, kadang di situ ada wanita, ya, kadang dia tidak berjilbab. Setidaknya kita memandang ya wajah wanita tersebut, dan ini menimbulkan fitnah, ya. Kemudian yang keempat di sana, ya, kadang ada perkara-perkara akadi di sana yang menyimpang, ya, perkara-perkara akidah yang menyimpang, ya, sehingga tujuan baik kita itu banyak sekali menimbulkan mudarat. Kalau seseorang ingin tujuannya memperkenalkan Islam, kalau tujuannya ingin memperkenalkan bagaimana kejayaannya Islam, maka banyak sekali dia tinggal mendengarkan ceramah-ceramah ustaz bercerita tentang sirah nabawiyah, bercerita tentang sejarah, maka banyak di YouTube, ya, ustaz-ustaz sunnah berbicara tentang masalah tersebut, ya. Bahkan buku-buku ditulis oleh ustaz-ustaz kita tentang sirah Nabi dan perjalanan sejarah kaum muslimin, ya. Maka cukup, ya, apa yang ada di ceramah-ceramah ustaz menurut saya itu sudah cukup bagi seseorang ingin dia memperkenalkan kepada anaknya tanpa dia harus menonton film-film tersebut. Kenapa? Karena itu membawa kepada hal-hal yang menurut saya itu kurang baik. Selain tadi saya katakan hukum drama itu secara asal khilaf, tapi yang kita yakini bahwa itu tidak boleh karena ada unsur dusta di sana, karena memperagakan sesuatu yang tidak terjadi. Kemudian yang kedua adalah adanya wanita di dalam sana, hal-hal yang melanggar aturan syariat Islam. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fikum Ustaz, seperti itu ya jawabannya. Dan bagi yang bertanya tadi, Bapak Nazamuddin Nasution, semoga bisa paham apa yang sudah disampaikan oleh Al-Ustaz. Kemudian kita beranjak ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Muhammad Fajar di Bandung. Begini bunyinya pertanyaan, bismillah. Assalamualaikum Ustaz Haikal, izin bertanya, bagaimana hukumnya memakai baju-baju adat tertentu? Memakai baju adat tertentu yang biasa digunakan untuk acara ritual agama atau adat lain. Apakah termasuk tasyabuh, dan bagaimana batasan tasyabuh itu sendiri? Jazakallahu khairan ya Ustaz. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Pertama, Nabi SAW pada bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Maka kalau ada seseorang memakai baju adat, pada asalnya itu boleh. Kita memakai baju adat kita itu tidak ada masalah, itu perkara mubah. Tetapi kalau seandainya baju adat itu secara khusus dipakai pada ritual-ritual tertentu, misalnya ritual-ritual yang menyimpang dalam ajaran syariat Islam, maka apakah boleh kita memakai? Tidak boleh. Karena tasyabbuh. Karena orang memakai itu pada acara ritual tertentu, misalnya ritual yang berbau kesyirikan misalnya. Maka dia memakai itu. Dan itu ciri khas ritual tersebut, makanya tidak boleh. Karena tasyabbuh dengan perbuatan syirik itu tidak boleh. Maka tadi sesuai dengan pertanyaan yang saya pahami, dia memakai baju adat yang mana baju adat itu identik dengan ritual tertentu. Maka kalau seperti ini pertanyaannya, maka tidak boleh. Secara asal pakai baju adat tidak ada masalah. Nabi SAW memakai baju adat kaum Quraisy, ya. Maka tidak dilarang. Kita di Indonesia terbiasa misalnya kalau ke kondangan baju batik misalnya, tidak ada masalah. Atau seseorang ke masjid terbiasa pakai koko, sarung, tidak ada masalah. Ya, itu. Baju adat itu tidak ada masalah dipakai selama pertama dia menutup aurat, kemudian dia terhindar dari hal-hal yang menyelisih syariat, seperti bajunya suhrah, ataukah bajunya ya tadi ya tidak menutup aurat dan semisalnya. Maka selama dia tidak bertentangan dengan syariat, baju adat itu boleh dipakai, tidak ada masalah, halal, hukumnya mubah. Tapi ketika tadi dia merupakan ciri khas tertentu di suatu ritual tertentu, baju tersebut, makanya tidak boleh kita pakai. Kenapa? Karena tasyabbuh dengan perbuatan syirik itu tidak boleh. Wallahu a'lam. Masya Allah, seperti itu Ustaz. Ya, kita juga sebagai rakyat ini ya, yang hidup di lokasi yang multi culture seperti ini harus hati-hati ya Ustaz ya. Harus ada filternya. Barakallahu fikum Ustaz. Dan kemudian pertanyaan berikut ini datang dari Dedi Fabianto di Karanganyar, Jawa Tengah. Begini bunyinya. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz Haikal. Ana mau tanya tentang sahur. Ya, waktunya sahur yang paling afdol
menurut Rasulullah itu waktu jam berapa ya Ustadz sebetulnya? Jazakallahu Ya. khairan Ustadz. Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Disebut dalam sebuah hadis ya bahwasanya Nabi bersahur itu qadar 50 ayat. Yaitu seseorang memungkinkan 50 ayat antara sahur Nabi dengan azan subuh. Para ulama mengatakan bahwasanya itu jaraknya antara setengah jam atau kurang dari setengah jam. Ya, itulah waktu yang paling bagus seorang bersahur. Jadi kalau Anda mau bersahur ya, kalau subuhnya misalnya di tempat Anda misalnya jam 5 subuhnya, maka yang paling bagus waktu bersahur itu jam setengah 5 ke atas. Jam 5 kurang seperempat atau pokoknya setengah 5 ke atas, mendekati jam 5. Itu yang paling bagus seseorang bersahur. Wallahu taala alam. Oh, begitu ya Ustadz ya. Jadi bukan 1 jam sebelumnya atau 1,5 jam sebelumnya atau bahkan 2 jam sebelumnya Ustadz ya. Iya, bahkan sebagian ulama tidak menganggap sahur itu, tapi itu makan malam kata mereka. Karena lauknya terlalu banyak Ustadz di meja di terhidang. Ya karena waktunya terlalu jauh dengan subuh. Ya. Iya, waktunya sempit, lauknya masih banyak. Oh, bahaya ini. Barakallahu fikum Ustadz atas jawabannya, Masya Allah. Berikutnya Ustadz, ini pertanyaan berikutnya. Datang dari Mutiah, Ibu Mutiah di Sukoharjo, Jawa Tengah. Begini bunyinya, Assalamualaikum Ustadz Haikal, izin bertanya ya Ustadz, saya banyak sekali hutang puasanya. Karena menyusui anak pertama, kemudian anak kedua, namun belum mampu membayar zakat untuk mengganti puasa itu. Lantas ini bagaimana solusi untuk saya Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Jazakillah khairan atas pertanyaannya. Pertama ya, orang yang tidak mampu melunasi hutang puasanya ya, tidak ada disuruh membayar zakat. Karena zakat itu tidak ada hubungannya dengan utang puasa. Tapi mungkin yang saya pahami adalah fidyah. Ya, beliau membayar fidyah. Nah, pertama dilihat di sini beliau ini meninggalkan puasanya karena apa? Kalau meninggalkan puasanya karena udzur syar'i, maka dilihat udzur syar'i itu apa. Kalau udzur syar'inya seperti tadi, ibu hamil menyusui, akhirnya dia tidak berpuasa, maka masalah ibu hamil dan menyusui terjadi khilaf di kalangan para ulama. Bagaimana, apakah dia mengganti puasa yang dia tinggalkan, ataukah cukup dia membayar fidyah saja, ataukah dia membayar fidyah dan berpuasa, ataukah dibedakan kalau ibu menyusui dan ibu hamil dilihat kondisinya. Kalau dia berpuasa takut akan kondisi anaknya, maka dia cukup membayar fidyah membayar fidyah saja. Tapi kalau seandainya dia berpuasa lantaran untuk dirinya bukan karena anaknya, maka dia disuruh mengganti dan membayar fidyah. Ya, maka banyak sekali pendapat tentang masalah ini. Tapi kalau ditanya saya pribadi, wallahu a'lam, saya condong kepada pendapat orang yang berpuasa orang yang tidak berpuasa akibat dia menyusui atau hamil atau melahirkan, maka insya Allah cukup dia membayar fidyah saja berdasarkan keumuman firman Allah dalam Al-Quran, wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Kata Allah, bagi orang yang tidak mampu cukup dia membayar fidyah, memberikan makan kepada orang miskin. Dan di antara penafsiran hal ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya termasuk di dalam hal ini ada al-hamil wal murdi', yaitu wanita hamil dan menyusui, berdasarkan penafsiran Ibnu Abbas. Walaupun penafsiran Ibnu Abbas memiliki banyak perkataan dalam masalah ini. Sebagian perkataan Ibnu Abbas mengatakan juga dia berpuasa, membayar fidyah dan juga dia berpuasa. Tapi wallahu taala alam, riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas, dari asar Ibnu Abbas adalah cukup dia membayar fidyah saja. Sebagaimana datang dari jalur Atha dari Ibnu Abbas. Maka orang yang hamil dan menyusui maka cukup dia membayar fidyah, tidak mengganti di hari yang lain. Nah, bagaimana kalau seandainya dia tidak sanggup membayar fidyah, tidak memiliki uang, ya, berpuasa pun juga tidak sanggup, maka bagaimana solusinya? Solusinya adalah keluarganya yang memberikan nafkah kepadanya itu wajib bertanggung jawab memberikan nafkah, yaitu suaminya. Kalau suami juga tidak mampu, ya, suami tidak mampu, maka keluarga orang ini wajib dia membantu. Ya, wajib dia membantu. Kalau keluarga tidak membantu, ya maka ini adalah haknya wulatul umur untuk membantunya. Ya, pemerintah setempat harus membantu dia untuk bisa dia mengeluarkan fidyahnya, dan ini kewajiban ya atas waliul amr, ya atas pemerintah setempat. Ya, kalau pemerintah setempat tidak mau, maka masyarakat di sekitarnya membantunya ya untuk bisa mengeluarkan fidyah
fidyahnya semacam itu. Ini kalau ada udzur syar'i. Ya. Tapi kalau seandainya udzur syar'inya bukan dia hamil dan menyusui, tapi lantaran dulu itu karena sakit kemudian sembuh, tetapi tidak bisa lagi dia mengqadha puasa misalnya, ya maka ini tidak ada alasan. Kalau bukan udzurnya bukan hamil dan menyusui. Kalau lantaran sakit dia sembuh, dia harus mengqadha. Tidak boleh dia ganti dengan membayar fidyah. Tidak boleh dia ganti dengan bayar fidyah. Tetapi kalau seandainya uzurnya bukan uzur syar'i, kemudian dia tidak berpuasa, maka apakah dia ganti puasanya? Tidak. Apakah dia bayar fidyah? Tidak. Cukup dia bertaubat kepada Allah. Karena kata para ulama, orang yang meninggalkan puasa tidak perlu dia ganti, tetapi cukup dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala karena dosa yang dia lakukan itu sangat besar. Maka wajib dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Tapi boleh sedikit tambahnya sedikit Ustaz. Fidyah itu kan memberi makan ya orang fakir miskin, terus kemudian sebagai pengganti pagi saja, apa makan siang, apa makan malam, apakah harus 3 kali sehari itu? Bagaimana Ustaz? Apa hanya sekali? Bagaimana itu sebetulnya? Memberikan fidyah itu memberikan makan, itu mengenyangkan, sekali makan. Oh, sekali makan. Sekali makan yang mengenyangkan. Maka kalau dia puasanya itu sebanyak 30 hari misalnya dia tinggalkan, maka dia mengasih 30 orang fakir miskin. Bisa. Dia kumpulkan orang fakir miskin ke rumahnya, dia ajak makan. Atau dia bagi-bagi misalnya nasi bungkus gitu ya, ke 30 orang fakir miskin. Atau boleh juga dia kasihkan ke 1 orang untuk 30 orang. Contoh misalnya ada 1 keluarga, saya kasihkan ini untuk keluarga Anda, 30 bungkus. Walaupun keluarganya cuma 5 misalnya. Ya. Tetapi kita kasihkan untuk porsi 30 orang, nggak ada masalah. Begitu. Bisa juga seseorang itu mengasih dalam bentuk yang mentah ya. Dia kasih lauknya, dia kasih berasnya misalnya, dia kasih sayurnya, disuruh masak sendiri bisa. Bisa dikasih dalam bentuk masakan juga bisa. Wallahu ta'ala. Dan sebetulnya fleksibel banget cara mengeluarkan fidyah tersebut. Maka sebetulnya kalau seandainya dia tidak mampu, sebetulnya bisa dicicil. Misalnya ketika ibu tadi masak. Kemudian dia lebihkan 1 porsi misalnya. Kemudian dia undang orang lain atau dia bungkuskan 1 porsi ini kasih ke orang lain. Nanti besok masak lagi, lebihkan 1 porsi sampai 30 kali misalnya. Dengan itu terpenuhi. Iya betul, sesimpel itu Masya Allah. Islam itu mudah tapi tidak untuk dimudah-mudahkan. Barakallahu fikum Ustaz, Masya Allah. Pertanyaan berikut ini datang dari Bapak Randy Permana di Jakarta Pusat. Begini bunyinya. Assalamualaikum Ustaz Haikal. Terdapat hadis, ini saya baca, terdapat hadis Rasulullah yaitu menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya. Nah, saya ulangi Ustaz ya, menunda-nunda pembayaran dalam kurung pembayaran yang dilakukan oleh orang yang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya. Redaksinya bahasa Indonesia nih. Dalam kurung hadis riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad. Kurung tutup. Nah, apakah hadis tersebut sahih ya Ustaz? Dan apakah hadis tersebut dapat menjadi dasar hukum pemberian denda atau penalti di bank syariah? Mohon penjelasannya ya Ustadz. Begitu. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Tentang masalah tadi hadis yang disebutkan tadi, saya wallahu alam ya, secara lafaznya saya tidak pernah mendengar lafaz demikian. Tapi yang saya tahu adalah matlul ghani zulmun. Kata Nabi SAW, orang yang menunda-nunda pembayarannya adalah merupakan sebuah kezaliman ya. Maka hadis ini hadis yang sering masyhur disebutkan di dalam banyak riwayat ya, dan ini riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, tetapi lafaz yang disebutkan tadi ya, saya tidak tahu. Saya baru pernah mendengar menghalalkan harga dirinya. Saya tidak paham maksudnya tadi. Menghalalkan harga dirinya terus boleh dikenakan denda gitu ya, dikenakan sanksi gitu ya. Maka saya belum pernah mendengar hadis semacam ini, tetapi lafaz yang masyhur adalah lafaz hadis Abu Hurairah, matlul ghani zulmun. Orang yang menunda-nunda pembayaran padahal dia mampu untuk melunasi utang yang tersebut, maka itu adalah sebuah kezaliman kata Nabi. Itu adalah sebuah kezaliman, dosa ya. Kalau sudah jatuh tempo utangnya dan dia mampu membayar hutangnya tetapi tidak dia bayar, bahkan dia tunda-tunda pembayarannya, maka ini adalah sebuah kezaliman.
Nah, ini yang hadis yang sahih. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Adapun tadi redaksi tadi saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Jadi begitu ya. Jadi menunda pembayaran padahal si yang berhutang tersebut memiliki ya cara untuk memiliki uang untuk mampu untuk membayarnya, tapi dia tunda, itu kezaliman. Ada-ada aja. Barakallahu fikum Ustaz. Kemudian ini pertanyaan datang dari Lev Rijal. Lev Rijal itu dari Sumatera Barat di Kepulauan Mentawai. Begini bunyinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Haikal. Ustadz izin bertanya Ustadz. Pertama, pakai nomor nih. Pertama, hukum sholat berjamaah di asrama yang bersebelahan dengan masjid bersama santri dalam rangka memudahkan pembelajaran, dalam kurung ngaji, murojaah, zikir setiap sholat dan zikir pagi petang, begitu. Minta ini apa hukumnya begitu. Tapi pembelajarannya mungkin dibunyikan ini Ustadz, dijaharkan ya zikirnya. Kemudian yang kedua, berdasarkan keterangan Ustadz bahwa sholat 3 orang lebih baik daripada dari sholat berjamaah 2 orang dan seterusnya. Jadi mana yang lebih baik ya Ustadz? Sholat di asrama aula asrama yang dengan jumlah jamaah 20 orang daripada di masjid yang dekat tapi cuma 3 jamaah. Nah, mohon nasihatnya. Bagaimana Ustaz? Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Menjawab pertanyaan ini, sebetulnya pertanyaan ini kembali kepada masalah apakah boleh diadakan jamaah itu selain di masjid atau di musalla. Ini asal permasalahannya. Boleh tidak seseorang itu mengadakan salat berjamaah di aula, di tempat tertentu, bukan di masjid atau di musalla. Ya. Apakah itu dikatakan seseorang mengadakan di aula, misalnya dikatakan di sholat berjamaah ataukah tidak? Terjadi khilaf di dalam masalah ini. Ahlul ilm menganggap bahwasanya berjamaah itu harus dilaksanakan di masjid atau di musalla, kecuali ada uzur syar'i. Apa dalil mereka? Dalil mereka adalah hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Nabi SAW, salatul rajul fil jamaah afdalu min salati fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fa. Kata Nabi SAW bahwasanya salat seseorang di berjamaah itu lebih utama daripada salatnya di rumahnya, di pasarnya 25 derajat. Di sini Nabi membandingkan salat di sini dengan salat di rumah dan salat di pasar. Maka kata para ulama yang maksudkan jamaah di sini adalah di masjid. Karena terjadi perbandingan di sini dengan di pasar dan di rumah. Maka kata para ulama berjamaah itu harus di masjid. Berjamaah itu harus di musola, tempat yang dikhususkan untuk salat, ya. Maka kalau tempat itu tidak dikhususkan untuk salat, maka tidak berlaku kata mereka hukum jamaah di sana. Ya. Sebagian ulama di kalangan Hanabila menganggap bahwasanya berjamaah itu boleh tidak di masjid, boleh tidak di musola, di tempat mana saja, di aula, di mana saja didirikan berjamaah, maka kata mereka itu dianggap berjamaah. Wallahu ta'ala alam, dari 2 pendapat ini saya condong pada pendapat yang pertama, bahwasanya salat berjamaah itu harus di masjid dan atau di musola atau yang tempat yang dikhususkan untuk salat. Maka disitulah didirikan salat berjamaah, kecuali ada udzur syar'i. Ya, seseorang ada udzur syar'i, seseorang safar misalnya di sekitarnya jauh, dia di villa misalnya, kemudian berjamaah di villa tersebut, maka tidak ada masalah, ya. Tetapi kalau seseorang ya dekat dengan masjid, dekat dengan musalla, dia tidak safar dan semisalnya, maka dia sholat di masjid. Nah, menjawab pertanyaan tadi, ini menjawab pertanyaan tadi. Sholat di asrama tadi lebih banyak orangnya dengan sholat di masjid cuma 3 orang. Di asrama itu 20 orang. Kita katakan asrama itu bukan tempat jamaah, walaupun jumlahnya banyak, 1000 orang. Dia bukan tempat jamaah. Tetapi tempat jamaah itu adalah di masjid atau di musola, sehingga tidak ada ibrahnya, tidak ada faedahnya dengan jumlah jamaah yang banyak, karena dia tidak dianggap berjamaah. Ya. Ya, dia tidak dianggap melaksanakan sholat berjamaah yang diminta sesuai syariat. Yang ada pun hadis Nabi SAW, sholat 1 orang, sholat 3 orang, 2 orang itu lebih baik daripada sholat 1 orang, sholat 3 orang itu lebih baik daripada sholat 2 orang. Maka hadis ini adalah perbandingan ketika orang itu melaksanakan sholat berjamaah dengan cara yang benar, yaitu di masjid, bukan di asrama. Baru ada perbandingan ini. Maka kalau perbandingannya antara masjid dengan masjid, maka baru dibandingkan. Kita lebih memilih jamaahnya lebih banyak ketimbang jamaahnya sedikit. Karena pahalanya lebih utama. Itu perbandingannya masjid dengan masjid atau musalla dengan masjid. Bukan
masjid dengan asrama, karena tidak bisa dibandingkan, karena asrama aslan bukan tempat sholat. Ya, berdasarkan pendapat kebanyakan para ulama. Wallahu taala a'lam. Iya, jadi bukan masalah aula asrama dengan masjid, nggak bisa ya, walaupun sana banyak seni sedikit tetap masjid lebih afdal. Barakallahu fikum Ustaz. Begitu ya, yang bertanya semoga bisa paham tuh ya. Barakallahu fikum. Dan kemudian kita masih ada waktu lagi untuk pertanyaan berikutnya, itu datang dari Muhammad Aflah di Kalimantan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Indonesia. Assalamualaikum Ustadz Haikal, izin bertanya Ustadz, saya tadi dapat artikel dari teman saya tentang kitab Nailul Autar. Mudah-mudahan benar tulisannya ini ya, Nailul Autar, tentang halalnya alat musik katanya gitu. Dan di sana ada sahabat juga yang menghalalkannya, di antaranya seperti Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Amr bin Al-As, dan Abdullah bin Ja'far, dan lain-lain. Sampai ke generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan Imam Malik dan yang lainnya. Apakah pernyataan dari kitab Nailul Autar tadi itu benar ya Ustadz? Mohon jawabannya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama ya, di kitab Nailul Autar itu betul. Beliau menukil Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala dalam rangka beliau membantah adanya ijma tentang pengharaman musik. Ya, adanya ijma tentang pengharaman musik. Akhirnya beliau menukil perkataan riwayat-riwayat para sahabat dan juga riwayat-riwayat para tabi'in. Pertama saya katakan semua riwayat yang disebutkan kepada sahabat yang menghalalkan musik itu riwayatnya tidak sahih. Tidak benar. Ya, riwayatnya dari riwayat yang lemah. Ya, semua sahabat yang disebutkan dalam kitab Nailul Autar penisbatannya ya itu tidak sahih. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala sebetulnya dia menukil dari Ibnu Hazm. Menukil dari Imam Ibnu Hazm. Perkataan-perkataan tabi'in dan seterusnya. Dan itu semuanya hampir tidak ada sanadnya. Riwayatnya tidak bersanad. Ya, riwayat ada 1-2 ya yang bersanad. Hampir semuanya tidak ada sanadnya, sehingga usulnya itu tidak ada. Makanya ahlul ilm memonis ya semuanya adalah riwayatnya riwayat yang lemah ketika tidak ada sanadnya. Kemudian yang ketiga, adakah riwayat yang sahih Ustaz di kalangan ulama salaf atau dari tabi'in ya? Ada 1-2 perkataan tabi'in ya atau orang yang di bawahnya yang isyarat bagi mereka, walaupun tidak jelas, isyarat bagi mereka membolehkan alat-alat musik. Tetapi kita katakan pertama, ini bukan perkataan sahabat. Yang kedua, kita punya Al-Quran. Kita punya hadis yang sangat jelas melarang tentang haramnya alat musik. Kata Nabi SAW, la yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hir wal harir wal khamra wal ma'azif. Kata Nabi SAW, akan datang nanti sekelompok umatku yang menghalalkan sutra, perjinahan, khamr dan alat musik. Hadis sangat jelas. Kemudian Imam At-Tabari rahimahullahu taala beliau menukil ijma', ya, menukil ijma' di kalangan para ulama. Beliau menukil ijma' dari masa ke masa di kalangan para sahabat, kemudian di kalangan tabi'in, atba'ut tabi'in dan seterusnya. Mungkin ada yang mengatakan, tapi kan tadi Ustaz mengatakan ada yang sahabat yang membolehkan musik, maka itu riwayat tidak sahih. Riwayat tidak sahih berarti tidak dianggap. Riwayat tabi'in, ya, riwayat tabi'in, dan ini juga riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Imam Syaukani dan yang diambil dari Ibnu Hazm, ini semuanya hampir banyak sekali tidak bersanad. Ya, tidak ada sanadnya. Maka kalau Anda cari sanadnya tidak ada. Ya. Maka ini adalah riwayat-riwayat yang tidak bisa dijadikan landasan. Makanya Imam At-Tabari tidak menganggap riwayat-riwayat semacam ini. Ya, makanya beliau menukil ijma' di kalangan para salaf. Dan kalau kita katakan madhab yang empat, mereka semuanya sepakat bahwasanya alat musik itu adalah sesuatu yang haram. Baik itu madhab Maliki, Syafi'i, Hambali, ya, Hanafi, semuanya sepakat bahwasanya musik itu adalah sesuatu yang diharamkan, dan itu yang mu'tamad di dalam madhab mereka. Oleh karenanya, kadang orang berdalil dengan ini tentang bolehnya alat musik. Kita katakan ini tidak bisa berdalil dengan perkataan salah satu tabi'in atau atba'ut tabi'in yang sanadnya tidak ada, kemudian kita gugurkan perkataan yang begitu banyak dari Al-Qur'an, ya. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis, ya. Kita gugurkan hadis-hadis Nabi SAW tentang pengharaman musik. Kita gugurkan ijma sahabat akibat perkataan seorang tabi'in.
yang tidak ada sanadnya, maka tidak bisa. Ya tidak ada, tidak apple to apple kata orang itu ya, tidak Iya. sebanding. Ya tidak sebanding perkataan tabi'in bisa mengalahkan ya perkataan ya Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Apalagi perkataan ini tidak ada Iya. sanadnya. Wallahu alam. Barakallahu fikum. Walaupun Jadi sekali lagi saya katakan ada sebagian bersanad disebutkan, tapi kebanyakan yang disebutkan itu tidak ada sanadnya. tidak Wallahu ada a'lam. sanad. Barakallahu fikum, seperti itu saja. Jadi kan memang ketika orang membaca sebuah artikel itu atau membaca sebuah bacaan itu mengikut sertakan hawa nafsunya gitu ya Ustaz ya. Mungkin wah masih pengen dihalalkan nih seperti barakallahu fikum Ustaz. Dan kemudian ini pertanyaan berikut datang dari wanita sekarang. Meila katanya. Dari Meila di Purwakarta, Jawa Barat. Termasuk sering bertanya ini Ibu Meila, terima kasih pertanyaan, banyak kami bacakan. Begini pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Haikal, izin bertanya ya Pak Ustadz. Sebenarnya apakah kegunaan minyak jafaron merah? Apakah ada dalil sahih yang menerangkan tentang jafaron merah ini? Jazakallah khairan ya Ustadz, katanya gitu. Wallahu ta'ala alam, apakah ada fawaid fadilah za'faran saya tidak tahu. Apakah ada hadis yang berbicara tentang fadilah za'faran? Ya saya tidak tahu. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum ya. Perempuan gitu nanya parfum Ustaz. Barakallahu fikum. Berikutnya pertanyaan berikutnya datang dari Fahrul. Fahrul di Riau, Kepulauan Riau, Lingga, Kabupaten Lingga. Begini bunyinya, Assalamualaikum Ustaz Haikal. Apakah sekarang ini malaikat Malik atau malaikat Malik sudah adakah Ustaz? Dan apakah saat Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan seluruh malaikat? Jazakallah khairan. Pertama ya, kalau ditanya malaikat Malik ya ada. Ya malaikat Malik itu ada. Ya. Apakah sudah ada Ustaz? Ada. Ya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang masalah malaikat ya. Bahwa malaikat ini makhluk yang gaib. Ya. Nah, kita tidak mengerti perkara gaib ini kecuali sesuatu yang sedikit. Apakah malaikat ini ya terus diciptakan oleh Allah? Wallahu a'lam. Ya, yang jelas ya kata Nabi SAW, malaikat itu masuk ke Baitul Ma'mur dan tidak keluar lagi. Ya setiap harinya masuk ke Baitul Ma'mur tidak keluar lagi. Apakah malaikat itu semuanya sudah diciptakan oleh Allah? Ya ataukah ada di malaikat ini diciptakan oleh Allah? Wallahu a'lam. Karena ini ada perkara gaib dan kita tidak mengetahuinya kecuali hanya yang masalah yang sedikit. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz ya. Jadi kita tidak beri pengetahuan kecuali sedikit sekali, barakallahu fikum Ustaz. Dan pertanyaan berikutnya datang dari Alfi, ini dari Kabupaten Muaro Jambi, ya di Jambi. Begini bunyinya, Assalamualaikum Ustaz Haikal, Ustaz saya seorang istri. Wah kembali seperti nasihat antum nih yang di opening tadi. Assalamualaikum Ustaz, saya seorang istri yang meresahkan ibadah suami saya. Resah terhadap ibadah suami saya. Suami orang yang bertanggung jawab kepada keluarga, namun sering lalai dalam agama dan berbuat dosa. Sepertinya masih merokok dan malas sholat wajib di masjid. Saya berusaha mengingatkan namun seringkali menjadi konflik. Dan saya putuskan untuk membiarkan beliau dengan kelalaiannya. Beliau itu. Saya tetap menjalankan tugas sebagai istri, namun saya jadi enggan untuk mengingatkan beliau di kemudian hari. Nah, apakah saya berdosa karena tidak mau lagi mengingatkan beliau? Mohon nasihatnya. Jazakallah. Iya. Jazakallah khairan atas pertanyaannya. Pertama ya, sifat putus asa itu ada sifat yang kurang baik bagi seorang muslim dan muslimah. Seorang muslim itu disuruh dia untuk tafaul, semangat, ya optimis di dalam hidupnya. Maka itu bagian dari ajaran agama kita. Oleh karenanya, kalau kita mendapati pasangan kita misalnya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari sisi agama, maka seseorang jangan pesimis. Terus dia berdoa kepada Allah. Terus dia angkat tangannya ke langit. Ya. Dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam akhir, di waktu sujud, ya, di waktu-waktu yang mustajab antara adzan dan iqamah, ya. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah, dan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan hidayah kepada hambanya. Tetapi sunnatullah, kita harus paham. Sunnatullah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah suatu kaum kalau kaum itu tidak mengubah dirinya sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala juga meminta kepada kita ini untuk ikhtiar, untuk usaha. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seorang hamba, tetapi di sisi lain Allah itu meminta kita untuk ikhtiar. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala ikhtiar paling maksimal. Kalau kita sudah ikhtiar paling maksimal totalitas,
maka Allah akan memberikan pertolongannya. Anda lihat Nabi SAW, kurang apa mustajabnya doa beliau? Kurang apa? Nabi orang yang paling mustajab di dalam berdoa. Tetapi ketika beliau di Mekah, 13 tahun beliau berdiam diri di Mekah. Ya. Ya, Nabi SAW 13 tahun, tidak satu pun ya orang-orang kufar Quraisy ya mereka ya terhadap dakwah Nabi SAW ya. Nabi diusir, dicerca maki ya. Tidak menjadikan mereka beriman kepada Nabi SAW kecuali segelintir orang. Ya, pada 13 tahun. Kurang apa akhlaknya Nabi itu akhlak yang paling mulia. Ya, karena khuluqul Quran. Ya, doa Nabi doa yang mustajab, orang yang ahli ibadah. Tetapi Nabi melakukan usaha yang paling maksimal, mendakwahi mereka, diusir, ditendang, ditaruh kotoran, mau dibunuh, diancam. Segala hal dialami oleh Nabi SAW. Padahal dia seorang Nabi, seorang Rasul. Ya, kalau dia berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Tapi kenapa enggak langsung Allah jadikan hati orang kufar Quraisy langsung menerima dakwah Nabi SAW? Tetapi Anda perhatikan, ketika Nabi maksimal, totalitas mendakwahi orang-orang musyrikin, dengan mudahnya orang-orang Ansor yang jauh sana dari kota Madinah bertemu dengan Nabi di musim haji langsung masuk Islam. Begitu mudahnya Nabi mendakwai langsung mereka masuk Islam. Karena Allah akan memberikan pertolongannya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah minta totalitas kita untuk berusaha. Disuruh kita ikhtiar ya. Maka seorang istri pun juga demikian. Ya, dia harus totalitas mendakwai suaminya. Jangan dia berputus asa. Ya, dan dia terus berdoa kepada Allah. Maka lakukan cara-cara yang hikmah, cara-cara yang terbaik mendakwahi suami. Oh, kalau saya berdakwah semacam ini dia marah, saya ubah metode dakwah saya. Saya ubah metode dakwah saya bagaimana caranya dia tidak marah. Maka seseorang belajar bagaimana cara mengambil hati suaminya, bagaimana cara dia tidak marah. Butuh ilmu, belajar, tanya sama ustaz. Maka, oh gini masih marah, cara yang lain terus. Jangan pernah dia berputus asa. Ketika orang itu totalitas, ya, melakukan sesuatu untuk suami, maka insya Allah Allah berikan kemudahan. Ya, Allah menjadikan hidayah itu mudah bagi Allah dalam sekejap. Sebagaimana Allah memberikan hidayah kepada orang-orang Ansar, dengan mudahnya bertemu dengan Nabi, tidak bersusah payah Nabi datangi dakwah masuk Islam. Padahal Nabi bertahun-tahun dengan orang Mekah tidak menerima mereka. Ya, karena Allah menginginkan usaha yang maksimal. Maka seperti itu. Kalau Nabi saja dituntut usaha maksimal, maka kita orang yang imannya di bawah Nabi tentu dituntut lagi lebih maksimal di dalam berdakwah. Maka seperti itu, baik kita sebagai seorang suami, baik kita sebagai seorang istri harus maksimal. Kalau seandainya cara ini tidak bisa, maka cara yang lain, cari cara yang terbaik untuk mendakwahi suami dengan bertanya kepada ahlul ilm atau bertanya dengan akhwat-akhwat yang lain memiliki masalah yang sama, bagaimana cara mereka mendakwahi suami mereka. Wallahu a'lam. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah seperti itu ya Ustaz. Jadi jangan putus asa ya Ustaz ya. Jangan putus asa. Apakah susah itu datangnya dari setan Ustaz? Iya, kedatangan dari setan membisikkan ya, keputusasaan bagi manusia. Barakallahu. Jadi untuk yang baik putus asa, tapi untuk yang buruk nggak putus asa. Repot gitu ya Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, dengan jawaban antum kepada ibu tadi, Ibu Afifat ini mentuntaskan acara kita di siang hari ini. Semoga Allah terima amal kita ini sebagai amal baik ya Ustadz. Barakallahu fikum. Semoga Allah mempertemukan kita di pekan depan. Bolehkah acara ini kami tutup ya Ustadz? Silahkan. Jazakumullah khairan ya Ustadz. Pemirsa Fatwa TV, selesai sudah atau tuntas sudah acara kita di siang hari ini. Semoga Allah sambung kembali di pekan depan dengan acara yang sama, ustadz yang sama, jam yang sama, insya Allah. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bongki.